Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan mendiskusikan atau memaparkan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah kurikulum dan perkembangan yang berjudul monitoring dan pembinaan kurikulum, yang mana di dalam monitoring dan pembinaan kurikulum ini yang pertama ada pengertian monitoring, yang kedua monitoring pelaksanaan kurikulum, yang ketiga tujuan monitoring, yang keempat pengertian pembinaan, yang kelima hakikat pembinaan kurikulum di sekolah, yang keenam ruang lingkup pembinaan kurikulum, dan yang terakhir guru dan upaya pembinaan kurikulum. Baik, pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian monitoring. Monitoring dalam konteks kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan dan analisis informasi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakah kurikulum yang telah disusun sudah digunakan dan bagaimana kegiatan kurikulum dilaksanakan dan apakah output yang telah dihasilkan sesuai rencana. Dengan demikian, monitoring berfokus secara khusus pada efisiensi sumber data yang penting untuk monitoring adalah alat verifikasi pada tingkat proses dan output yang umumnya merupakan dokumen internal dari kurikulum. Monitoring dapat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan, apakah dari perencanaan ataupun setelah bagian pekerjaan tertentu disesuaikan. Selain itu, monitoring juga merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan berkontinu tentang kegiatan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program atau kegiatan selanjutnya. Dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum, Atos, Fries, dan Neville dalam Muhtar tahun 2009-51 menjelaskan bahwa ada 3 konsep pokok dalam pemantauan kurikulum atau pembelajaran. Yang pertama ada monitoring. Nah, di sini monitoring adalah pembelajaran harus secara langsung mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada perilaku pemantauan. Dalam membantu guru mengembangkan kemampuannya harus didesain secara opsial, jelas kapan mulai dan kapan mengakhiri program pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga ada tujuan akhir dari pemantauan kurikulum adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi proses pembelajaran bagi para siswanya. Yang selanjutnya ada monitoring pelaksanaan kurikulum. Kegiatan memantau pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung melalui kegiatan monitoring antara seseorang pemantau dengan seorang guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran ini diharapkan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, sehingga proses pembelajaran menjadi kegiatan yang menyenangkan siswa. Hal ini disebabkan karena layanan yang diberikan mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan siswa, yaitu meeting the needs of student. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan monitoring kurikulum. Tujuan monitoring adalah untuk mencari informasi yang diperlukan selanjutnya untuk pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan implementasi kurikulum. Dalam implementasi kurikulum, perlu dilakukan pemantauan dengan tujuan untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar, sehingga diharapkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru semakin meningkat baik dalam mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan komitmen yang dimiliki guru. Selanjutnya, menurut Peter Sutensch, dalam Educational Management mengungkapkan bahwa
Tujuan utama dari sistem monitoring adalah untuk melaporkan kinerja sehubung dengan praktik-praktik tertentu di seluruh sistem secara keseluruhan, untuk memantau efektivitas program dan kebijakan dalam mencapai hasil yang direncanakan. Beberapa tujuan dari monitoring kurikulum antara lain memberikan umpan balik bagi kebutuhan program pendidikan, bagi ketercapaian tujuan kurikulum, terhadap metode perencanaan, dan terhadap sistem penilaian kurikulum, untuk mengatasi masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi lapangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan pengertian pembinaan. Pembinaan berasal dari kata dasar bina yang berarti latihan dan didikan. Sedangkan pengertian pembinaan itu sendiri adalah usaha tindakan dan kegiatan yang berupa pendidikan maupun pelatihan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya membawa dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Pembinaan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan dan berasal dari sudut pengawasan. Pembinaan yang berasal dari sudut pembaharuan yaitu mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Baik, yang selanjutnya ada hakikat pembinaan kurikulum di sekolah. Pembinaan kurikulum adalah upaya yang dilakukan oleh staf sekolah untuk menjaga, mempertahankan agar kurikulum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Staf sekolah yang dimaksud ini merupakan kepala sekolah, guru, pembimbing, dan lain-lain. Sedangkan kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum potensial, yakni semua program pendidikan dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Dengan demikian, pembinaan kurikulum seperti yang dijelaskan artinya mengusahakan kurikulum sesuai dengan program dan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun kendala dalam melaksanakan kurikulum, misalnya kemampuan guru, terbatasnya fasilitas belajar, lemahnya pengelolaan sekolah. Nah, sejalan dengan makna pembinaan tadi, maka tujuan pembinaan kurikulum adalah diperolehnya pelaksanaan kurikulum yang mantap, serta untuk memperkecil atau meniadakan kesenjangan antara apa yang harus dilaksanakan dan apa yang dapat dilaksanakan. Baik, yang selanjutnya ada ruang lingkup pembinaan kurikulum. Nah, ruang lingkup pembinaan kurikulum ini dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama ada lingkup pembinaan oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini adalah penanggung jawab pelaksanaan kurikulum di sekolah yang dipimpinnya. Selain itu, kepala sekolah juga berperan sebagai koordinator pembinaan kurikulum. Maka lingkup pembinaan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah antara lain, yang pertama ada pencapaian tujuan lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, arah pembinaan tujuan lembaga pendidikan ini telah ada dalam kurikulum, apa yang seharusnya ingin dicapai. Lalu dengan melihat dan mengkaji hasil yang dicapai anak didik pada akhir tahun, dapat diketahui seberapa jauh pencapaian tujuan lembaga pendidikan atau sekolah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang selanjutnya, ruang lingkup pembinaan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah yang kedua ini ada efektivitas dan efisiensi strategi pelaksanaan kurikulum. Nah, dalam hal ini ada 4 aspek utama yang harus mendapatkan perhatian dari kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah tersebut. Yang pertama ada efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Yang kedua ini ada efektivitas dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dapat dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh wali kelas, seperti penanganan kasus-kasus para siswa, bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar maupun kesulitan pribadi. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan administrasi kelas oleh para guru, dan yang keempat pelaksanaan penilaian seperti penyusunan soal-soal dan jadwal ulangan. Nah, lalu
ruang lingkup yang ketiga ini ada efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana kurikuler. Lalu yang keempat ini menilai keberhasilan upaya pembinaan kurikulum yang dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai pembina dan koordinator pembinaan kurikulum yang berkewajiban menilai keberhasilan pelaksanaan dan pembinaan kurikulum yang dilakukan oleh guru dan para staf sekolah. Selanjutnya ada ruang lingkup kategori yang kedua, yaitu lingkup pembinaan kurikulum oleh para guru. Yang pertama ada pembinaan proses belajar mengajar dan hasil belajar, lalu yang kedua pelaksanaan bimbingan penyuluhan, dan yang ketiga pembinaan administrasi sekolah, dan yang terakhir ada pembinaan pribadi. Nah, poin selanjutnya ada guru dan upaya pembinaan kurikulum. Di antaranya yang pertama ada pembinaan proses belajar mengajar, di antaranya menelaah garis-garis besar program pengajaran, lalu menyusun satuan pelajaran, penyediaan sumber alat fasilitas belajar, dan penilaian hasil belajar. Lalu yang kedua ini ada pembinaan bimbingan penyuluhan, dan yang ketiga ada pembinaan administrasi guru. Untuk kesimpulannya, jadi monitoring dalam konteks kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan dan analisis informasi secara teratur. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silahkan angkat tangan. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.